bersama pada petang ini, petang ini dan juga esok hari, betul? Jadi kalau kita lihat di sini, retreat kebutuhan karismatik. Jadi kalau kita lihat dalam dua malam ini, jadi fokus kita kepada kehidupan karismatik. Tapi sebelum itu, saya mau tanya, berapa lama yang pernah jumpa dengan saya di sini? Katakan. Yang pernah jumpa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain? Belum. Dekat TV belum tengok. YouTube? Belum menjawab COVID. Kalau mau tengok waktu COVID kan? Hari Minggu bisa Cina saya, Iman saya, bahasa saya, Inggris saya. Saya di sana jadi bunga. Cina pada jadi bawa bisa Cina, saya datang tolong saja, sedikit, betul-betul saya selalu sedikit. Kemudian Iban bahasa Inggris boleh, kan saya boleh cakap, tapi Cina belum begitu. Ya. Oke, dulu sedikit perkenalan mengenai saya. Jadi nama saya Father Henry Saleh. Ya, Father Henry Saleh. Jadi saya masuk ke dalam seminari pada tahun 2010. Pembentukan, satu di Miri, kemudian 2014 saya berpindah ke Kucing. Jadi antara dua usul. Siapa usul pertama? Usul pasti kenal. Sekarang yang menulis di Miri. Siapa? Anthony. Dan yang kedua yang sekarang ini adalah Bishop Richard. Jadi masa masuk 2010 di Miri, 2014 saya berpindah ke Kucing dan saya diangkat sebagai deacon pada 2019, kemudian 2020 saya diangkat sebagai seorang partai dan sampailah pada hari ini. Jadi belum lagi sampai 5 tahun. Masih berapa tahun? 4 tahun. Jadi kalau bagi orang yang baru lahir yang baru lahir, kalau 4 tahun itu boleh berjalan? Boleh sudah. 1 tahun aja. Belum berangkat. Apa masih berangkat? Sudah lari ya? Ya, sudah. Jadi 4 tahun di dalam divisi sebagai seorang partai. Jadi saya sebelum ini bertugas di Paroki Saint Joseph ini selama kira-kira 4 tahun dan baru saja dipindahkan ke Paroki Lima. Dekat saja kita. Kalau saya pikir tadi saya pikir 1 jam semua datang. Kalau di tempat itu sampai 1 jam. Kalau tidak ada pemisah antara kita, senang untuk datang di sini, pergi dan ulang kali. Jadi saudara-saudari, untuk makluman kamu juga di kursusan ini, saya ada komisi dan saya ada membuat beberapa komisioner. Seperti di sini pun ada komisioner, di sini juga bagi 4 tahun. Di Miri saya Padri yang menjaga beliau. Kemudian pastoral dan vocation. Dan sekarang ini saya juga terlibat secara langsung di dalam pembentukan seminari kita di seminari. Jadi lebih kurang dalam 4 jabatan saya, 4 jabatan. Dan bila saya dipindahkan di Demam, dan sekarang saya adalah direktur untuk Demam Parish. Ya. Jadi itulah sebab sedikit mengenai saya. Dan saya beritahu apa bangsa saya. Guys, apa bangsa saya? Saya tahu. Benar. Oke, bapak saya Iban, mak saya benar. Tetapi saya dibesarkan dalam kalangan orang Brunei.
Oke. Jadi jika orang tanya saya, apa bangsa kamu Tunan? Tidak, timpang. Tapi saya tinggal dengan orang bangsa Tunan. Jadi di mana saya belajar bahasa Iban di sekolah menengah, barulah saya belajar bahasa Iban. Oke, jadi balik kepada retreat kita untuk 2 malam ini, bukan 2 hari, 2 malam ini. Jadi sebagai saya ada bagi slide ya sebenarnya. Jadi sebelum kita pergi pada slide itu, jadi sedikit mengenai 2 malam ini, di mana kita berkumpul bersama. Kita katakan, hilang sudah. Retreat. Siapa di sini pernah ikut retreat katakan? Retreat. Ada yang angkat betul dulu. Retreat. Oke. Rekoleksi. Rekoleksi. Ada 2 orang. 1 retreat, 1 rekoleksi. 1 retreat, 1 ikut. Ini apa namanya? Kita mau malu ya. Oke. Anyway, kalau kita bercakap mengenai retreat, oke. Ada Alkitab atau Alkitab? Adakah? Orang Katolik mesti ada Alkitab. Orang Karismatik mesti ada Alkitab. Ada? Semua? Semua? Ada. Saya tidak lagi membuka. Oke, jadi sekarang saya akan melihat kepada Markus 6:30 hingga 32. Markus 6:30 hingga 32. Jadi satu orang baca menurut saya. Yang malu-malu. Kan malu ya? Liana. Kalau bikin itu nama Liana. Apa namanya? Ibu. Ibu baca dulu. Oke, itu mikrofon. Oke, Ibu makan dalam baca. Kita semua. Kita apa ya? Markus 6:30 hingga 32. Ada lain ya? Ada. Markus 6:30 hingga 32. Markus bab 6:30 hingga 32. Jadi ini sedikit penerangan retreat. Oke, retreat. Siapa Askar ini? Askar, ada Askar? Ada Askar ini? Oh, bukan Askar. Bukan Askar Kristus. Oh, bukan Askar Kristus. Ya atau tidak? Oke. Markus 6:30 hingga 32. Ayatnya. Oke. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga manapun mereka bersembah. Maka berangkatlah mereka untuk masukkan diri dengan perahu untuk ke tempat yang sunyi. Oke. Thank you. Apa nama saudara itu? Nama Ibu. Ibu. Thank you Ibu. Yang saya baca semula lalu kita semua.
Rasul-rasul yang diutus oleh Yesus kembali kepada Yesus. Rasul-rasul yang diutus oleh siapa? Yesus kembali kepada Yesus. Mereka kembali kepada Yesus dan melaporkan segala yang sudah dilakukan dan diajarkan oleh mereka. Orang yang datang dan pergi ke tempat itu sedemikian banyak sehingga Yesus dan pengikutnya tidak sempat makan. Tidak sempat makan. Oleh itu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita dapat sendirian dan kamu pun boleh merehat sekejap. Oleh itu mereka bertolak dengan perahu ke tempat yang sunyi. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi dalam konteks hari ini, terutama petang ini dari pukul 7.30 hingga pukul 10. Pukul 10 kan pukul 10 9 Oke. Di dalam konteks petang ini, kalau kita lihat dalam petikan Markus yang kita dengar tadi, pertama Yesus utus para rasulnya keluar untuk menginjil, dan kedua setelah menginjil mereka balik kepada Yesus, dan ketiga mereka melaporkan kepada Yesus apa yang telah mereka lakukan. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi. Karena kalau kita lihat dalam konteks bacaan ini, satu, mereka sibuk dengan kerja, sehingga sibuk dengan kerja, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan penginjilan, sehingga mereka tidak punya masa untuk makan, dan lebih dari itu tidak punya masa untuk sendirian. Sebab itu Yesus menjemput mereka, tinggalkan segala kerja, laporan, penginjilan, pergi ke tempat yang sunyi agar mereka dapat berehat. Jadi kalau kita lihat kenapa kamu di sini, ajakan yang sama daripada Tuhan Yesus pada petang ini. Tinggalkan, kamu sudah sibuk kerja, sibuk buat apa? Mungkin yang di rumah sibuk di rumah, yang kerja sibuk di kerja, yang sekolah sibuk di sekolah, dan apapun saja aktiviti harian kamu sudah sibuk. Nah, petang ini Yesus menjemput kamu untuk datang pergi ke tempat yang sunyi. Apakah tempat yang sunyi itu di mana? Di mana tempat yang sunyi? Sekarang ini di mana? Di mana? Di sini lah, di sini. Ini tempat yang sunyi untuk kamu. Tempat yang sunyi. Kalau ada begini pas. Tempat yang sunyi untuk kamu, satu, berehat, dan kedua, bersama dengan Yesus. Berehat dan bersama dengan Yesus. Jadi ini yang paling penting sekali untuk kita, for us to get away from all the kerja kita, rutin harian kita. Karena seringkali oleh karena kerja, karena rutin harian kita dengan apa saja perkara kesibukan duniawi ini, kita tidak punya masa untuk Tuhan. Betul? Kita tidak punya masa untuk diri kita sendiri. Betul? Jadi sekarang Yesus menyebut kamu pergi ke tempat yang sunyi untuk datang ke sini. Dan bila kamu datang ke sini, tinggalkan segala kerisauan, kekhawatiran, kesibukan itu. Boleh? Boleh kan? Dan bila kamu dapat tinggalkan, saya percaya kamu akan mendapat manfaat daripada petang ini. Amin? Kamu akan mendapat manfaat. Tapi kalau kamu tidak tinggalkan kekhawatiran, kerisauan, apapun yang berlaku sekarang ini, walaupun kita buat retreat 1, 2, 3 hari pun tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Karena apa? Karena kita masih lagi membiarkan diri kita diganggu oleh segala kerisauan, diganggu oleh segala pekerjaan, diganggu oleh segala masalah,
semua kesibukan duniawi. Jadi dengan datang di sini saya percaya kalau mengatakan ya kepada ajakan Yesus untuk datang ke tempat yang sunyi. Datang ke tempat yang sunyi, satu untuk berehat, kedua bersama dengan Yesus. Apa yang kamu tadi? Berehat. Kedua bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu lihat daripada Matius 11:28. Matius 11:28. Saya akan banyak menggunakan Alkitab di sini ya. Boleh buka. Tapi saya akan baca untuk kamu. Matius 11:28. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia mengatakan, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Hai kamu yang lelah kerana memikul beban berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan. Perintah yang aku berikan kepadamu mudah ditunduk, dan beban yang aku berikan kepadamu mudah dipikul. Jadi kata kunci dari sini adalah datanglah kepadaku, kamu yang lemah dan letih lesu. Jadi balik juga kepada ajakan Yesus tadi. Para rasul Yesus, mereka lemah dan letih lesu atas pekerjaan pelayanan mereka, dan Yesus menjemput mereka pergi ke tempat yang sunyi untuk berehat dan bersama dengan Dia. Jadi dengan itu saya minta kita terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan yang mau bekerja dengan kita petang ini. Amin. Yang terbuka. Jadi bila kamu datang ke sini, ada cawan. Ada. Gambarkan, gambarkan. Ini cawan, bukan tangan. Gambarkan cawan. Kalau kamu datang ke sini dengan cawan yang penuh, kalau saya isi, apa yang berlaku? Dia akan cuma. Kalau saya datang dengan cawan yang setengah, kalau setengah, sebagian mana? Kalau saya isi, apa yang kamu akan dapat? Setengah juga. Kalau kamu datang dengan cawan yang kosong, dengan meninggalkan segala kerisauan, kekhawatiran, semuanya, apa yang kamu akan dapat? Penuh. Jadi ibaratkan diri kamu sebagai cawan pada petang ini, siap untuk diisi. Satu dengan kehadiran Tuhan, kedua itu dulu cawan. Macam mau aja sedikit pulang. So, jadi dengan cawan yang kalau tidak pun kosong, at least setengah, supaya Tuhan boleh isi dengan hadirat Dia, dengan sabda Dia, dengan rahmat Dia. Jadi kita harus terbuka. Jadi kalau kita lihat daripada Matius 26, 40 hingga 45. Apabila Tuhan Yesus bawa murid-murid Dia berdoa, di mana mereka berdoa sebelum Tuhan Yesus ditangkap? Di mana mereka berdoa? Kebun Getsemani. Dan bila Tuhan Yesus berdoa, selesai berdoa, Dia bangun, Dia mendapati para rasul. Apa yang dilakukan kepada para rasul? Dia tidur. Dan kemudian Yesus menegur mereka. Dia katakan, tidakkah kamu boleh berjaga 1 jam saja? Tidak bolehkah kamu berjaga? Berdoalah agar kamu tidak masuk ke dalam pencobaan.
Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam masa yang sama juga, Tuhan Yesus mengajak kita. Tidak lama, pukul 7 setengah, hingga 9:30. Berapa jam? 2 jam. Mungkin lebih dari Yesus kita. Yesus kata 1 jam. Tapi saya minta kamu 2 jam. Sholat nanti ada rehat sedikit, tidak sampai 2 jam. Tidak bolehkah kamu berjaga? Dia kata, berdoalah agar kamu tidak masuk ke dalam percobaan. Jadi kenapa saya sebut ini adalah pengenalan kepada diri dunia, agar kita letakkan diri kita di right place. Kita letakkan diri kita di right place, kita dapat memberikan sepenuh pikiran, hati, jiwa, raga, seluruh hidup kita untuk bersama dengan Tuhan pada petang ini. Boleh? Boleh. Jadi sekarang kita menyentuh kepada topik yang akan saya bentangkan kepada kita semua. Ada 2 topik yang pertama. Jadi acara pertama ada 2 subtopik ya. Panggilan menjadi pengikut Yesus dan siapakah Yesus dalam hidup saya. Panggilan menjadi pengikut Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius 4. Oke, Matius 4, 18 hingga 22. Oke, semua boleh baca? Boleh lihat? Matius 4, 18 hingga 22. Betul tak? Boleh baca? Oke, pakai mikrofon. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Dia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Demikianlah Oke, kalau kita lihat petikan Matius 4 ini ayat 18 dan 22. Jadi kata kunci di sini yang saya mau tekankan di sini adalah Galilea. Pengalaman Galilea. Galilee experience. Pernah mendengar ini? Pernah dengar? Galilea, pengalaman Galilea. Kenapa pengalaman Galilea ini penting? Penting kepada para rasulnya, penting juga kepada kamu, kepada saya, kepada kita semua, untuk mengetahui pengalaman Galilea kita sendiri. Oke, kalau kita lihat di dalam cerita ini, sementara Yesus berjalan di Tasik Galilea, Dia nampak 2 orang nelayan, Simon dan adik dia Andreas. Mereka sedang menjala ikan di Tasik. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku, dan aku akan mengajar kamu menjala orang supaya menjadi pengikutku." Jadi pengalaman di Galilea ini, siapa yang pertama dipanggil oleh Yesus di sini? Siapa nama dia? Simon dan saudaranya Andreas. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menjala
Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Mari ikutlah aku. Dan aku akan mengajarkan kamu sebagai penjala manusia supaya menjadi pengikutku. Jadi saya tidak akan pergi ke bawah lagi dan begitu juga petikan yang lain di sana. Matius 9, 9 hingga 13, Yohanes 1, 35 hingga 50. Itu cerita mengenai panggilan mereka yang lain. Selain daripada Petrus dan Andreas dalam bacaan yang kita dengar sebentar tadi. Pengalaman Galilea. Yesus sedang berjalan di Tasik. Mana tadi? Galilea. Dan dia melihat siapa? Simon dan saudara dia Andreas. Dan dia mengatakan kepada mereka, mari ikutlah aku. Kalau kita lihat dalam cerita ini adalah kali pertama mereka bukan hanya mendengar, tetapi melihat Yesus yang memanggil mereka dan mengatakan kepada mereka, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Dan kalau kamu lihat di dalam penghujung kehidupan Yesus, sebab dia mati, dia salib, mati dan bangkit, Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan, nanti kita akan sentuh, karena selepas penyaliban, apa yang berlaku kepada rasul-rasul Yesus? Apa yang berlaku kepada mereka? Mana mereka pergi? Apa yang berlaku kepada mereka? Halo? Apa yang berlaku kepada mereka? Selepas Yesus disalibkan, mati. Mana pergi rasul-rasul Yesus? Siapa yang bersama dengan dia dekat kayu salib, di kaki salib? Yohanes. Mana yang lain? Lari. Mereka lari. Mereka balik kepada kampung halaman mereka. 2 orang dalam perjalanan kemana? Kemana? Sri Bagawan. Kemana? Hah? Ada orang sebut tadi? Hah? Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka tidak mengenal Yesus. Bila mereka berada di rumah, Yesus memecah roti, barulah mata mereka terbuka. Mereka mengenal Yesus. Jadi kalau kita lihat selepas penyaliban, banyak kali Tuhan Yesus menampilkan, menjelmakan diri kepada mereka. Dan satu daripada insiden itu, apa yang Yesus katakan? Baliklah ke Galilea. Balik ke Galilea. Kenapa dia katakan balik? Ya betul, mereka meneruskan perjalanan balik ke Galilea. Tetapi dia signifikan kepentingan Galilea itu, dia kata balik kepada pemahaman, kepada memori pertama kali kita berjumpa. Untuk mereka ingat semula pertama kali mereka berjumpa, melihat dan mendengar Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku. Jadi mereka pun balik. Bila mereka balik kepada pengalaman yang pertama, yang memberi kekuatan kepada mereka untuk balik semula dan ikut Yesus. Dan melihat kepada diri kita sendiri. Setiap kita ada diri kita sendiri. Soalan dia, bila pertama kali kamu mendengar tentang Yesus, ataupun bila pertama kali kamu mengatakan, ya saya mampu mengikuti Yesus. Siapa di sini yang kredit Katolik sejak lahir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, walaupun kamu dari lahir, saya pasti ada pertama kali di mana kamu mendengar berita tentang Yesus dalam hidup kamu. Betul? Oke. Jadi saya nak sekarang ini
kamu pusing dalam tiga atau 4 orang dalam hubungan, pusing saja. Saya akan membuktikan secara pantas. Bila pertama kali kamu mendengar kalimat kamu mendengar dia. Bila bukan bagi kamu dibaptis kan tidak. Bila pertama kali kamu mendengar tentang Yesus. Kalau saya pertama kali saya mendengar Tuhan Yesus bila adik saya bawa saya ke gereja. Itu pertama kali saya mendengar tentang Tuhan Yesus. Bagaimana kamu pula? Oke, Saya berdosa. cepat. Sebab itu saya datang sini mau menyai Tuhan. Saya berpuasa 5 menit. 5 menit. Kan dari Bukan kita kenal Tuhan Yesus, ikut mula-mulanya belajar dari Sunday School, sebenarnya aja. Oke, kita menunggu. Dari Ada kendala. Oh, begitu saja. 30 Bila tahun pertama kali kamu mendengar ataupun bila pertama kali kamu mengatakan iya untuk menjadi pengikut Yesus. 30 tahun yang lalu. Oke lah, 30 tahun yang lalu siapa yang begitu? Nah, Sampai yang di Sunday School lah. Sunday School lah. Kawan-kawan dari family, dari family, dari dari keluarga, dari keluarga Allah, dari saudara Mara, dari Sister Doris. dari saudara Mara, Tidak, dari keluarga daripada Sister Doris. yang kita Masa kami masih kecil. kan mula-mula kita tidak kenal Tuhan. Bagaimana kita boleh masuk ke sana? 31 lah. Itu umurku ya 32 tahun. Dari sekolah. 10 tahun kah? Oleh kawan-kawan. 10 tahun daripada saudara. Daripada saudara. Dari family, Dari mama bapak saya dari kawan. macam mana? Ayahnya sama besar sekolah kami. Tapi ya, dari sakit ini masih kami macam sakit. Kira itu kepala sekolah dari yang bananya dari kakak tuan tu saya yang asal kalau aku kalau bapak tu kayak selalu sebagai bukan sudah kami itu tahu saya baru kayak jadi selain mayul pada kami itu tahu tapi biasanya kami sudah bertemu begitu udah selesai udah laki baru kaku orang itu tapi lagi kita tahu orang ada aku sampai macam buku saya tipe kau tapi dia kena baik sekolah menengah sekolah rendah namanya kapan kami sekolah deh sini orang mayu Kristian SIP Catholic Anglican tiga itu yang bebas lah yang sistem segini nah tapi selalu ningal lah orang ada kelas dapat keluarga kita ukai orang Kristian deh orang Dio ibadah di sekolah orang lagi hari sekolah kawan-kawannya dari kawan-kawan salah tinggi Sarawak besi itu bisa kelasnya setiap hari berapa saya bayar Ketika hari ini boleh jadi Katolik dari keluarga lainnya atau memang dari dari sekolah lah. Tapi dari kawan lah. Niat nanti kan. Jadi ada ketika Malaysia kita bisa pilih dua pilihan kan. Satu kau masuk Islam, satu masuk Katolik. Tidak kan? Tak. Tapi memang wajib tinggal lah. Selain dari Islam, tidak akan pilih Kristen. Dia masuk sebenarnya sudah bisa pilih Kristen lama semua. Dan nanti itu kita gaya membawa visi. Tapi selalunya berjalan pada Quran mereka pilih agama. Tapi selalunya ada di sekolah Kristen tinggal Kristen.
Artinya nanti terbuka mau Tuhan Yesus. Memang kita masuk sekolah, tapi begini nanti mau kayak mama. Di sekolah Anglican kan, ya, pengiriman anaknya saya kawin, habis pengiriman kawin, terus tinggal di lain, dan ini gereja, selalu bukan juga gereja, tapi malamnya, ayo gereja itu, ya bisa tinggi, nama gereja ini, naik mana mau gereja sampai ke Medan Bandar, bekerja kawan Filipina, oke, bisa ada sekolah, ada sekolah. Kan yung ajaran sana yang mission ada yang Sunday school yang Christian dan mission mana aku tak pernah sedikit tanya dia baptized aku sama ada implikan implikan masa soal aja nah soal kasih pak kediri aja bilang habis dia nyampai kita sedikit punya ada roti baru ada Anglican sekolah yang dia bukan Filipinnya semua itu dia ke bishop kan nanti gereja sepiannya nah malah nanti dekat dia Oke, selesai. gereja lain dia aku saat itu dia cerita ya tahu ya lah dia baptis baru tidak berapa gereja tanya berapa ya baptis naman sama deh oh yang ke orang susah oh jauh masuk jauh Oke, jadi ya pada dapat lihatkan untuk dengan yang begitu lancar. Jadi kami kita lihat balik kepada petikan yang kita dengar tadi. Tuhan Yesus dia sedang berjalan di kasih Galilea dan dia melihat dua orang itu saya dan juga saudara dia Andreas dan dia mengatakan mari ikulah aku. Kenapa tidak ada mereka dengan segera mereka meninggalkan buka mereka, jalan mereka dan mengikuti Yesus. Bagaimana pula kita? Bagaimana kamu? Bagaimana saya? Dan kenapa saya minta kita untuk mengisikan pengalaman Galilea ini adalah sangat penting. Karena mungkin selama ini kita tidak pernah terpikir pun bila pertama kali kita mendengar tentang Tuhan Yesus. Bila pertama kali kita mengatakan dia kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Tuhan Yesus dia sedang berjalan di tepi tasik Galilea. Dan juga Tuhan berjalan di dalam kehidupan kita. Di mana titik pertemuan itu? Ini yang kita mau kali sekarang. Titik pertemuan pertama kali dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak jumpa malam ini cuma risau, bukan hari kiamat. Jangan risau. Masih lagi ada masa. Karena ini adalah sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Kalau kita lihat di dalam penghujung kehidupan Yesus selepas penyaliban dan wafat. Jadi bila dia bangkit dan menampakkan diri, dia mengatakan kepada rasulnya, baliklah ke Galilea. Baliklah kepada pertemuan pertama kita. Dan mengingatkan mereka kepada pertemuan pertama mereka bersama dengan Yesus. Kenapa pertemuan pertama itu penting? Karena dia akan menguatkan iman mereka, cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Kalau saya mau lari sedikit, dalam kehidupan kita yang berkawin, kita pun ada Galilea kita sendiri. Bilakah titik pertama kamu, suami dan istri, mengungkapkan kata cinta? Atau pertemuan pertama. Misal kata kalau ada suami istri, sekarang ini sedang kita tidak minta.
bergelut dengan masalah keluarga, sehingga satu daripada pihak mengatakan lebih baiklah kita berpisah saja. Sekarang saya menjemput kamu balik kepada Galilea. Pertama kali kamu berjumpa baik di taman bunga, baik di jembatan tempurung, baik di mana lagi? Baik di sekolah, baik di gereja ini, baik di mana-mana. Balik itu Galilea kamu. Kali pertama kamu berjumpa, walaupun kamu belum mengatakannya, ataupun kali pertama kamu mengatakannya kepada satu sama lain. Hanya lari sedikitlah untuk menjelaskan sedikit mengenai pengalaman Galilea ini. Tetapi dalam konteks spiritual lah, balik semula. Jangan pikir mana saya lupa suami saya dulu. Balik semula. Bila pertama kali kamu berjumpa dengan Yesus. Oke, saya minta 2 orang. Siapa mau kongsikan? 1 menit saja. Siapa mau? Pertama kali kamu pertemuan pertama kamu dengan Yesus. Siapa? Kalau kamu askal Kristus jangan takut. Bisa? Malu. Jangan takut. Ibu mau coba? Oke, go. Bulan tadi apa pada? Dia jumpa Galilea. Pertama kali kamu jumpa Yesus. Saya pertama kali bersama-sama istri tahun 1970. Oh, Jumpa bersama istri baru mengenalkan Yesus. wow. Karena dulu saya diminta orang putih pada Padangkan dari Padangkan. Waktu itu cucu saya yang meninggal di Miri, ada anak cucu saya dari 5 yang meninggal di Miri. Itulah saya mengenalkan Yesus yang mengajar kami sampai saya mengenalkan Yesus. Dia sudah kembali panggilan Tuhan. Terima kasih Pak. Oke, pagi Kristen Galilea. Pada tahun 1977, masih ingat ada tahun pertama kali dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Bukan dia saja, tetapi pasangan suami dan istri. Oke, dari pihak sini. Nah, Pak Saudara. Oke, sini. Berdatang kepada. Salam. Saya mengingatkan perkenalan dengan Tuhan Yesus sebab saya punya mama, punya bapak Kristen dari saya dalam kandungan. Jadi saya mendengar nama Yesus. Mungkin dari dalam kandungan sudah mama selalu kuliah kan, jadi nama Yesus itu sudah saya dengar dalam kandungan. Dan saya ikut aktif gereja macam selalu dibawa mama mengenal Yesus. Jadi kalau tidak mandi itu Tuhan Yesus marah. Padahal Tuhan Yesus kan tidak pernah marah, ya kan? Jadi saya sudah mendalam sudah besar. Mama dulu selalu mengaku kalau tidak mau ke gereja Tuhan Yesus marah. Nanti Tuhan Yesus marah kalau tidak mau apa-apa. Selalu menyebut nama Yesus. Jadi saya dari kecil mengenal Yesus dan Yesus selalu beserta saya sampai hari ini. Jadi untuk kita sekali lagi untuk kita berdoa. Jadi bagi saya sendiri seperti yang saya katakan, untuk saya sendiri pengalaman Galilea saya punya pengalaman yang begitu unik sekali. Karena dia bukan hanya pengalaman Galilea bagi saya, tetapi juga kali pertama saya menerima panggilan saya menjadi seorang padri.
pada tahun 2002. Nah, pada tahun 2002. Jadi keluarga saya bukan Katolik, bukan Kristen. Dua-dua PKI. Dan bapak saya, ya memang setiap kawan memang akan mirip. Mak saya, setelah mak saya, datuk saya, bapak biological father kepada mak saya, dia memang bohong. Dan saya pada tahun 2002 itu, adik saya bawa saya pergi ke gereja St. George Sebau, sama nama St. George Sebau. Dan waktu itu bila saya naik ke gereja, saya waktu itu masih kecil, waktu itu saya baru tingkatan 1 saja. Tingkatan 1 saya naik ke gereja, saya duduk, dan kemudian ada lagu pembuka perarakan masuk, dan sampai di depan sana, saya melihat ada satu orang pakai pakaian putih. Father. Dulu saya tidak tahu dia father. Kata father. Pada Philip Chua, belum kenal. Pada Philip Chua. Jadi saya tanya auntie saya, auntie, siapa itu? Dia kata father. Oh. Kemudian saya dalam hati saya, dan sebegitu auntie saya, auntie lain kali saya mau pakai baju yang dia pakai sana. Dan lepas itu saya rajin sembahyang, sangat rajin ikut auntie. Saya setiap pergi gereja saya naik, pergi sembahyang. Dan sampailah satu masa saya buat keputusan untuk dibaptis. Jadi tahun 2002 itu juga tahun yang sama saya dibaptis oleh Father Justin di Rumah Panjang. Dan dari saya barulah ibu, bapak, adik-beradik yang lain masuk jadi Kristen, jadi Katolik. Nah, jadi saya yang pertama kali. Jadi ini adalah pengalaman Galilia saya dan juga pengalaman panggilan yang saya terima sebagai seorang padri. Nah, jadi saya pasti setiap kamu ada pengalaman Galilia kamu sendiri. Adalah sangat penting untuk kamu tahu Galilia kamu. Pertemuan, pengalaman pertama kamu dengan Tuhan Yesus. Walaupun kamu tidak nampak dia bersemuka, tetapi bagaimana kamu menjadi Kristen itu mungkin kamu dari keluarga, mungkin dari kawan, mungkin saya dari auntie saya sendiri, mungkin dari seku, mungkin dari kekasih, mungkin dari pasangan suami dan istri, ya mungkin juga pengalaman-pengalaman yang lain. Jadi begitu banyak caranya Tuhan Yesus dia berjalan dan lalu di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu adalah sangat penting. Dan sekarang kita akan lihat next slide. Kehidupan sebagai pengikut Yesus. Saya tidak akan sentuh semuanya karena kekurangan masa. Kalau kita lihat dalam Matius 13 hingga 19, di mana Tuhan Yesus memanggil 12 murid-Nya. Jadi bila dia memanggil, dia mengatakan dia naik ke atas bukit dan panggil 12 murid-Dia. Kenapa dia panggil? Untuk satu, bersama dengan dia. Kedua, membentuk mereka. Bersama dengan dia dan bentuk mereka. Kemudian setelah dia panggil, setelah dia bentuk, kita lihat di dalam Lukas 9, 1 hingga 6, dia utus mereka keluar berdua, keluar. Lepas dia utus, kemudian di dalam penghujung Tuhan Yesus menyatakan bahwa menyatakan kesengsaraan yang dia harus alami. Dia harus masuk ke dalam kota Yerusalem, di mana dia harus menerima salib, dia harus menerima kesengsaraan. Jadi kenapa saya mengatakan kehidupan pengikut Yesus ini perkara yang sama juga. Ini adalah cerminan untuk kehidupan kita sendiri sebagai pengikut Yesus. Pertama, kalau kita lihat Tuhan Yesus memanggil kita untuk mari ikutlah aku, dan kita mengatakan ya dengan percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan kita.
Bagaimana kita menerima Dia? Bukti konkret yang kita terima adalah melalui pembaptisan. Pembaptisan, kita dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di sana kita menjadi pengikut Yesus. Tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Perkara yang sama juga harus kita alami. Seperti mana Yesus panggil naik bukit, panggil untuk bersama dengan Dia, berdoa, membentuk. Kita juga harus sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, kehidupan kita sebagai seorang Kristen tidak boleh dipisahkan dengan doa. Doa. Kita harus menjadi berdoa. Berdoa. Saya kata berdoa, bukannya doa makan, bukannya doa sebelum tidur, tetapi doa pribadi. Sebagai seorang Katolik, adakah kamu luangkan masa sedikit, 5 menit mungkin, untuk berdoa? Ada? Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Berdoa. Kedua, pembentukan. Dia panggil, dia bentuk. Jadi bisa pasti di dalam selama kamu menjadi seorang Kristen, kamu sudah melalui banyak pembentukan. Mungkin ada yang ikut RCIA, betul? Mungkin ada yang ikut seminar. Mungkin yang ada ikut retreat. Mungkin setiap minggu pun hari Minggu kita datang ke gereja sembahyang hari Minggu. Itu juga satu dari one form of formation yang kita terima. Petang ini juga pembentukan yang kita terima. Jadi satu doa, kedua pembentukan. Dan selepas kita bertumbuh dalam doa pembentukan ini, sekarang pekan kedua. Cukupkah jadi pengikut Yesus? Cukup? Cukup tak? Belum. Hah? Belum. Belum? Apa yang belum? Pelayanan. Tidak cukup kalau kamu dibaptis saja. Kita harus menjadi saksi Kristus kepada orang di luar sana. Tapi sebelum itu, kita harus menjadi saksi Kristus untuk satu sama lain, untuk keluarga kita, untuk sekolah kita, untuk komuniti kita. Saya tidak kata kamu datang ke sekolah, percayalah kepada ini. Kalau di sini ada kakak. Tidak. Tapi tidak boleh dipisahkan juga daripada sabda Tuhan. Selain dari itu, bagaimana kita menginjil melalui kehidupan, cara kehidupan kita dengan satu sama lain. Jadi satu, pengikut Yesus. Kedua, kita harus menjadi saksi Kristus. Apa yang satu tadi? Belum. Satu, pengikut Yesus. Kedua, saksi Kristus. Satu, pengikut. Dua, saksi Kristus. Dan ketiga, salib. Salib. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau menjadi pengikutku, pertama Harus memikul salib. Pertama, sangkal salib. Sangkal diri, deny yourself. Kedua, barulah pikul salib. Ketiga, apa? Ikutlah aku. Apa pertama tadi? Sangkal diri. Kedua, Pikul salib. Ketiga, Ikut aku. sebagai pengikut Yesus, sebagai saksi Kristus, jangan takut pikul salib. Apakah salib itu? Derita, sengsara, kesakitan.
Tuhan Yesus tidak kata, oh mari ikut aku. Langit akan selalu cerah, laut akan selalu biru. Hah? Tenang. Jalan akan selalu rata. Tidak. Dia kata kalau kamu mau jadi pengikut aku, pertama sangkal diri. Sangkal diri. Kedua ikut saya. Ketiga ikut aku. Tapi seringkali kita tidak mau ikut saya. Betul? Tuhan, di mana kamu? Masalah sekarang berlaku. Tuhan, kenapa kamu biarkan ini berlaku? Ambillah derita, sengsara, sakit ini daripadaku. Kalau tidak, saya tinggalkan gerejaku. Saya tinggalkan Tuhan. Saya pasti, at one point of life, kita lakukan hal ini. Betul? Ada satu masa, ada satu titik di mana kita mau meninggalkan Yesus, meninggalkan iman, meninggalkan gereja kita. Apa Yesus katakan? Barang siapa mau menjadi pengikut, sangkal dia, pikul salib, ikut aku. Barang siapa yang tidak mau melakukan ini, tidak layak menjadi pengikutku. Tidak layak menjadi pengikutku. Jadi satu, panggilan menjadi pengikut Yesus. Kedua, saksi Kristus. Ketiga, salib. Tiga perkara tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Katolik. Dan yang terakhir sekali untuk sesi ini, kalau kamu lihat Injil yang akan datang, hari Minggu akan datang, ini adalah Caesarea Philippi Experience. Caesarea Philippi Experience. Tuhan Yesus bertanya kepada, next slide, bertanya kepada pengikut-pengikutnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan kata kamu, siapakah aku? Kata orang, dari yang kamu dengar, dari yang kamu baca, siapakah Yesus itu? Head knowledge. Dan kata kamu, apa nama? Apa nama? Margaret. Hah? Margaret. Ya. Kata kamu siapakah aku? Tuhan. Nanti apa nama? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Apa yang jawab? Oh ya. Oke. Very interesting. Ulang balik nanti. Ulang balik. Saya menjawab. Sebelum itu. Ada yang mengatakan dia sebagai Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau adalah nabi. Tetapi Simon Petrus mengatakan, siapa aku bagi engkau? Engkau adalah Mesias. Anak aku. Ya. Jadi kalau kita lihat, begitu bukan saja. Dia bertanya kepada kata orang, siapa anak manusia? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan salah satu daripada nabi. Kemudian dikatakan, kata kamu, siapakah aku ini? Petrus mewakili mereka yang lain mengatakan kamu adalah Kristus atau Mesias. Kristus. Jadi persoalan yang sama juga yang diajukan oleh Tuhan hari ini kepada kamu semua. Berapa ramai yang di sini sudah menjadi Katolik, menjadi Kristen, menjadi Katolik, berpembaptisan selama
40 tahun. Ada nggak? Belum ada. Ada 40 tahun. 59. Dari kecil ya. Oke. Yang di sini 30 tahun, 20 tahun sudah jadi Katolik. 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, 1 bulan, 7 hari. Oke. Tidak kira berapa lama kamu sudah menjadi Kristen, tidak kira berapa lama sudah kamu menjadi Katolik. Persoalannya, adakah kamu benar-benar Katolik? Adakah kamu benar-benar Kristen? Adakah kamu benar-benar pengikut Yesus? Adakah kamu apa lagi? Ataupun sebaliknya nominal Kristen? Tahu nominal? Atas nama. Nominate. We nominate someone. Nomination. Pencalonan nama. Jadi dia kira berapa lama menjadi Kristen? 50 tahun kah? 40 tahun kah? 30 kah? 20 kah? 10 kah? 5 kah? 1 tahun kah? 7 hari kah? 1 hari kah? Persoalan yang sangat penting hari ini adalah yang harus kamu tanya diri kamu sendiri. Adakah saya benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Raja dalam hidup saya, ataupun sebaliknya? Jadi kita rehat 10 menit sampai kamu renungkan persoalan ini. Adakah saya benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Raja dalam hidup saya, ataupun ianya adalah atas nama sahaja? Jadi kita rehat 10 menit, jadi pukul 8.35 kita datang semula. Boleh? Sampai kamu renungkan soal ini. Oke, silakan. Ini kepala lah buta-buta. Habis itu buta. Jadi begini tu. Cuk dia. Dahil niya.
Sa dili natin. Balik. Nyebutnya deh. Nyebutnya deh. Tapi dia sih ada dodo kan. Salam. Salam. Tapi dia ya, so salam. Sakan. Ini tak belum.